Oke, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat Pagi, pagi. pagi Ibu. Untuk pertemuan keempat ini, kita akan kembali lagi untuk melakukan pelatihan. Semoga semuanya semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan Om Swastiastu kepada Bapak-Bapak semuanya. Om Swastiastu. Ya, sebelum kita mulai pelatihan ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, ini semuanya pada hadir ya untuk peserta Ya, Bu. pelatihannya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ada kendala. Ya, ada 2 orang yang tidak hadir, Bu. Pak Winji sama Pak Winje sama Pak. Pak Suwardi. Ya, Untuk hari keempat ini sudah pada lihat jadwalnya. Tadi Di sudah sini, sempat sedikit-sedikit ya. ya. Pak Relin apa kira-kira untuk materi saat Ini asesmen ya, Bu ya. Bisa didengar suara saya. bisa. Oke. Ya, yang Iya. benar itu Ini. sekarang kita akan bahas mengenai capaian pembelajaran. Ya, izinkan saya untuk share screen Oh iya. sebelumnya ya. iya Bu. Benar masing-masing kelompok tidak satu orang mewakili satu orang kata itu kan. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, kita di sini akan Sudah, Bu. membahas tentang capaian pembelajaran. Kemudian untuk tujuannya, di sini peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Ya. Kemudian untuk agenda hari ini itu ada elaborasi materi. Yang pertama itu pembahasan refleksi mandiri, yang kedua presentasi tugas kelompok. Kemudian ada koneksi antar materi, itu kita akan menyusun gambaran aktivitas capaian pembelajaran. Kembali lagi, saya ingin mengingatkan kesepakatan bersama. Yang pertama itu ada menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian yang kedua itu ada satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian yang ketiga tepat waktu. Keempat berpartisipasi aktif. Kemudian kelima fokus pada sesi belajar. Ya, ini mesti kita ingat selalu dalam pelatihan kali ini. Oke, selanjutnya kita mulai dari diri sendiri. Saya ingin tahu bagaimana Bapak-Bapak ini. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak atau Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM selama ini. Kemudian yang kedua, apa harapan Bapak atau Ibu dalam memahami unit modul ini terkait peran Bapak atau Ibu? Saya minta ke Pak Eka Suryawan. Iya, Bu. Coba Pak Eka, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Eka mengenai dua masalah ini? Kalau menurut saya, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu? Kalau menurut saya itu cara merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan cara memahami dulu materi yang akan kita bahas kepada anak-anak peserta didik. Kurang lebih seperti itu, Bu. Kemudian Terus yang kedua, harapannya dengan melalui tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami semua potensi-potensi yang dimilikinya ketika mengikuti pembelajaran. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka.
Kemudian kalau Pak Relin gimana kira-kira pendapatnya? Mungkin kalau menurut saya untuk merumuskan tujuan pembelajaran ya kita pahami dulu materinya, kemudian ruang lingkupnya eh, dan arahnya itu kemana, kemudian eh, yang jadi peserta didiknya itu di usia berapa dan seterusnya, itu yang mungkin yang kita perlu perhatikan. Dan terus untuk harapan dalam memahami unit modul ini terkait dengan peran kita sebagai guru ya, harapannya kita bisa mengaplikasikannya nanti pada saat kita di kelas bersama murid-muridnya itu. Iya. Jadi untuk yang selama ini kan kita tahu kalau merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran itu kita memakai yang namanya ABCD, gitu ya. Yang berarti yang ada audiensnya, ada behaviornya, ya kayak gitu, ada kondisinya, kemudian ada degree-nya itu. Nah, kemudian dengan adanya sekarang capaian pembelajaran itu, maka merumuskan tujuan pembelajaran sudah beda lagi caranya, Pak. Bukan dengan ABCD lagi. Ya. Maka dari itu, sekarang saya lanjutkan untuk eksplorasi konsepnya. Di sini yang akan kita pelajari itu juga tentang apa itu capaian pembelajaran, kemudian tujuan capaian pembelajaran, prinsip capaian pembelajaran, rumusan capaian pembelajaran, dan komponennya. Yang perlu Bapak ketahui, itu capaian pembelajaran itu istilahnya itu ada learning achievement, achievement standar, atau learning outcome. Kemudian secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, di sini capaian pembelajaran itu dia merupakan peleburan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, sehingga didapatlah capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran, baru kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran inilah kita bisa merumuskan dari tujuan pembelajaran itu. Kemudian ada tujuan capaian pembelajaran. Ini sedikit saja ya, saya tambah-tambahkan, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi, lebih banyak sesi diskusinya ya. Untuk tujuan capaian pembelajaran, itu ada tujuan capaian pembelajaran di PAUD, itu memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, itu ada nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA, yaitu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Kemudian selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat, yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Sekian untuk tujuan capaian pembelajaran. Kemudian kita lanjut untuk diskusinya ya Pak ya. Diskusikanlah bersama kelompok, kemudian prinsip pencapaian pembelajaran, dan komponen pencapaian pelajaran. Ya, saya berikan waktu untuk diskusi ya. Silakan Bapak diskusi untuk dua masalah ini. Saya berikan waktu 5 menit.
Ya. Bila sudah selesai, silakan siapa yang ingin. Eh, Ibu, Ya. apa bisa saya jawab? Mungkin Pak Rilin biar gantian ya. Pak Rilin jawab nomor 1, kemudian Pak Eka yang nomor 2-nya ya, biar secara bergantian. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Untuk prinsip pencapaian pembelajaran secara kita cari makna atau arti daripada kata prinsip. Kalau prinsip itu kita bisa cari maknanya adalah sesuatu yang menjadi yang menjadi panutan, yang menjadi istilahnya apa ya? Kalau misalnya kita punya sesuatu yang untuk dipakai untuk melakukan sesuatu lagi gitu loh. Apa istilahnya ya? Kok saya jadi kehilangan kosakata ini? Artinya ya dasar hukum yang kita jadikan acuan itulah kata gininya ya, mungkin yang bisa menggantikan. Untuk belajar sendiri kita harus mempunyai dasar-dasar yang akan kita jadikan tolak ukur untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita nantinya. Mungkin begitu, Ibu. Ya. Mungkin Pak Eka gimana? Bisa menanggapi atau punya pendapat beda? Yang hasil karyanya itu bisa di-share screen nggak? Yang hasil diskusinya bisa di-share screen mungkin? Ya. Ya. Aduh, Ibu, sinyalnya di sini agak terganggu, Bu. Ya, kita selalu masalah dalam sinyal ya kalau udah online gini. Gangguan di koneksi aja, Bu. Kalau menurut saya sih sama dengan pendapatnya Pak Maderelin. Kurang lebih seperti itu yang saya tanggap selama ini, Bu. Ya, berarti menurut Bapak sama seperti Pak Made ya? Nggih, sama. Atau mungkin dalam istilah yang lebih sederhana lagi, prinsip itu kebenaran dalam diri gitu ya, yang jadi dasar. Nah, itu kebenaran dalam diri yang akan dijadikan dasar untuk kedepannya itu kan prinsip ya, Bu ya. Iya. Kira-kira misalnya kalau udah prinsip, kita membahas tentang prinsip capaian pembelajaran, pasti kan ada sesuatu yang mesti kita jadikan pedoman ya Pak ya. Misalnya saya bantu kayak modelnya, bagaimana kalau misalnya pada saat melakukan pembelajaran, itu Bapak itu dalam melakukan pembelajaran melakukan penilaian apa tidak? Melakukan penilaian apa tidak? Bisa diulang, Ibu? Pada saat Sinyal. melakukan pembelajaran, kita kan pasti akan melakukan yang namanya suatu penilaian kan Pak? Oh Ya, iya. berarti otomatis dalam prinsip capaian pembelajaran itu ada yang namanya terukur dan spesifik. Ya. 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 Ya, jadi capaian pembelajaran itu harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan tahapan konstekstual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Jadi kan tujuan kita kan untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan siswa, makanya ada yang capaian pembelajarannya harus bagaimana, kan gitu. Kemudian untuk prinsip capaian pembelajaran, kira-kira capaian pembelajaran itu sesuai proses dan tahap belajar siswa apa tidak?
Sesuai Bu, sesuai proses dan tahapan Bu. Sesuai berarti untuk prinsip yang kedua itu prinsip capaian pembelajaran itu fleksibel dia. Dia sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Ya, itu untuk prinsip pencapaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya minta Pak Eka Suryawan untuk menjelaskan hasil diskusinya, ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Komponen pencapaian pembelajaran yang pertama itu sikap. Terus yang kedua itu keterampilan umum, dan ketiga keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Terus yang keempat itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Arilin, ada mau ditambahkan atau punya pendapat beda tentang komponen pencapaian pembelajarannya? Baik, terima kasih Bu. Komponen itu identik dengan penyusun ya Bu ya. Kalau menurut saya sih ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Eka, ya seperti itulah kira-kira untuk komponen pencapaian pembelajarannya itu Bu. Ya, untuk komponen pencapaian pembelajaran itu bisa Bapak ketahui ada bagaimana itu rasional mata pelajarannya. Di situ, di dalam rasional mata pelajaran itu kita harus memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian ada tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian ada karakteristik mata pelajaran, bagaimana deskripsi umum apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Kemudian capaian pembelajaran setiap fase, ya. Itu yang mesti ada dalam komponen capaian belajar. Ingat, bedanya, ada yang tahu bedanya pencapaian pembelajaran dengan kompetensi dasar. Ciri khas dari capaian pembelajaran. Kira-kira apa? Ya, Pak Eka? Pak Eka Suryawan, ciri khas dari capaian pembelajaran. Ciri khas dari capaian pembelajaran itu ya apa ya? Nggak paham sih Bu. Pak Made bisa dibantu. Saya sih kurang paham sih Bu. Kayak kita belajar sama-sama ya. Ya, Pak Made, kira-kira apa ciri khas dari capaian pembelajaran? Gini Bu ya, ini kan sesuatu hal yang baru menurut saya gitu. Jadi kadang-kadang juga saya bingung yang mana itu capaian pembelajarannya, apa itu komponennya, itu masih bingung sekali sebenarnya Bu. Ya, ini karena masih hal yang baru buat Bapak semuanya ya. Untuk capaian pembelajaran itu memiliki ciri khas pada capaian pembelajaran ada tingkatan kompetensinya. Jadi masing-masing umur itu ada fase-fasenya, Pak. Ya, bisa Bapak unduh di LMS-nya, itu ada capaian pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran itu berbeda-beda ya, Pak ya. Tergantung dari karakteristik dari mata pelajaran yang Bapak ampu. Kemudian, tapi memiliki beberapa elemen kemudian itu ada juga beberapa fase sesuai dengan tingkatannya. Ya, fase-fase tersebut ya untuk mengukur tingkat kompetensi anak dari jenjang yang masih misalnya kelas 1 SD, beda dia dengan kelas 1 SMP kayak gitu, Pak ya. Jadi fase-fasenya sudah ditentukan. Biar kita lebih gampang untuk menentukan alur tujuan pembelajaran nanti dan bagaimana aktivitas pembelajarannya. Ya.
Bagaimana Bapak, mengerti? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Ingat ya, Nggih. untuk capaian Nggih. pembelajaran itu memiliki fase-fase tertentu yang sesuai dengan tingkat kompetensinya. Ya, mungkin Pak Ril ini ada kendala di sinyal ya, jadinya agak susah. Putus nyambung dia, Bu. Kata apa-apa, karena mau kayak gimana lagi, udah namanya sinyal, ya kita tidak bisa bilang apa Situasinya, lagi iya. ya. Iya sih. Ya, kemudian untuk tugas mandirinya, itu ada langkah-langkah menentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Nah, sekarang Pak Eka bisa membuat suatu gambaran aktivitas pembelajaran. Ya, di situ sudah ada langkah-langkahnya, itu pilih satu fase yang sedang Bapak atau Ibu ampu dalam dokumen capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak atau Ibu ampu. Kemudian pilih salah satu elemen atau domain dari fase yang Bapak atau Ibu pilih, kemudian cermati kompetensi yang ingin dicapai pada satu elemen atau domain yang telah Bapak Ibu pilih tadi, kemudian tentukan gambaran aktivitasnya. Kemudian gambaran aktivitasnya disesuaikan dengan gaya belajar, kegemaran, kondisi fisik, kondisi fasilitas, kondisi sosial dan budaya, kearifan lokal di lingkungan sekitar. Kemudian tuliskan hasil pekerjaannya dan silakan nanti setelah selesai membuatnya, tolong dipresentasikan. Ya, kalau bisa sih di share screen ya Pak ya. Nggih, Bu, siap. Oke. Ya, silakan bekerja. Ya. Ini Pak Relin baru memberikan kabar kalau sinyalnya lagi hilang, jadi tidak bisa melanjutkan. Nggih. Beliau kehilangan sinyal katanya, Bu. Nggih. Kehilangan sinyal. Gini, nggih. Ya. Kemudian untuk Pak Eka, gimana? Sudah bisa dipresentasikan hasilnya? Masih buat, Bu, sebentar, Bu. Oke. Masih proses, Bu ya. Iya. Saya Nggih. tunggu. Nggih. Atau mungkin kalau gitu nanti saya kirim PowerPoint-nya saja, Bu. Gimana, Bu? Untuk dipresentasikan pada Oke. pertemuan selanjutnya. Bagaimana, Bu? Ya, udah masuk lagi Pak Relin ya. Iya. Maaf ya Ibu ya, ini koneksinya sangat terganggu Apa, sekali di Pak? sini. Iya. Karena mungkin udah malam, udah agak Nggih. gini ya, jadinya. Ya, Bu. Koneksi di samping itu. Nggih. Pak Ya, Relin, lanjut aja Bu. ya, Ya. untuk ini gambaran aktivitas pembelajaran. Jadi membuat Nggih, Bu. gambaran aktivitas pembelajarannya Pak ya. Jadi nanti Nggih. kita masing-masing mungkin Pak Relin bisa presentasikan, Pak Eka juga bisa mempresentasikan apa yang Bapak buat ya. Nggih, nggih. Ya, Nggih, Bu, nggih, Bu. silakan dibuat terlebih dahulu.
Pak Eka, gimana? Sudah? Belum, Bu, masih proses buat, Bu. Oke. Kalau mungkin gini ya, Bu, apa Ya. namanya, terbatasnya waktu karena ini sudah terlalu malam atau gimana? Apa bisa nanti saya kirim lewat PowerPoint-nya untuk besok kita presentasikan? Gimana itu, Bu? Ya, biar selesai aja materinya. Gimana kalau ya Pak Eka kirim ke saya bantu untuk share screen. Ya. Nggih, Bu. Nggih. Ya, coba Eka. Coba saya lihat di Pak Eka udah ngirim ya di Google Drive saya. Nah, saya coba buka yang Pak Eka kirim. Capai. Selanjutnya, gambaran aktivitas pembelajaran. Gambaran aktivitas pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mempelajari proses produksi secara mandiri melalui berbagai media atau mengunjungi tempat kerajinan. Peserta didik membuat rancangan pembuatan karya kerajinan yang disesuaikan dengan etnik daerah sekitar. Itu untuk gambaran aktivitas pembelajaran. Sedangkan untuk faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran, ide rancangan pembuatan produk kerajinan disesuaikan dengan kegemaran peserta didik serta kearifan lokal yang tersedia di lingkungan sehingga tetap melestarikan budaya sekitar. Itu untuk faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran. Selanjutnya itu yang kedua, merekonstruksi karya kerajinan yang telah dipelajari melalui media atau saat mengunjungi tempat kerajinan di daerah sekitar, mengembangkan kearifan lokal, kreativitas untuk menghasilkan suatu karya kerajinan sesuai etnik daerah sekitar. Itu untuk yang kompetensi yang ingin dicapai. Untuk gambaran aktivitas pembelajaran yang kedua, setelah menemukan ide rancangan suatu produk kerajinan, peserta didik mulai merekonstruksi karya kerajinan berdasarkan hasil pengamatan melalui media atau mengunjungi tempat sekitar. Itu untuk gambaran aktivitas pembelajaran. Untuk faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran yang kedua, dalam pembuatan produk kerajinan ini, peserta didik menyesuaikan dengan kegemaran mereka serta disesuaikan dengan kearifan lokal yang tersedia serta tetap melestarikan budaya sekitar. Itu untuk yang faktor pertimbangan penentuan gambaran, Bu. Selanjutnya yang ketiga, untuk kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga itu ada memodifikasi karya kerajinan disesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di daerah sekitar. Itu yang untuk kompetensi yang ingin dicapainya. Terus gambaran aktivitas pembelajaran untuk yang ketiga, peserta didik melakukan modifikasi bentuk terhadap karya kerajinannya menggunakan alat atau bahan yang ada di lingkungan sekitar.
Lanjut untuk faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran yang ketiga itu untuk memodifikasi bentuk produk kerajinan ini, peserta didik dapat menggunakan alat atau bahan yang menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan dan tetap melestarikan budaya sekitar. Mungkin itu saja, Bu, presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka Suryawan. Iya, ini semuanya sih sudah masuk ya ke kompetensi yang ingin dicapai, gambaran aktivitas pembelajaran, dan faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran. Untuk Pak Relin mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya, waktu mepet, Bapak-Bapak juga harus istirahat. Semoga dengan aktivitas ini atau tugas mandiri ini, Bapak semakin mengerti bagaimana itu pencapaian pembelajaran. Ya, bagaimana capaian pembelajarannya. Oke. Ya, untuk pelatihan kali ini kita akhiri sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak, Bu. Ya, rasanya udah cukup dulu, Bu ya. Nanti kalau ada kurang mungkin saya japri Ibu ya. Silakan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.